Oke guys, balik lagi bareng gue Rafael. Dan kali ini kita bakal bahas dua raket dengan seri yang sama, yaitu Arc Saber 11 Pro. Bedanya adalah yang satu JP dan satu seri SP atau SP. JP itu buat Japanese, Japan market gitu. Si SP ini kalau gue nggak salah itu South Pacific atau Singapura punya atau Asia lah. Intinya Asia lah. SP South Pacific sih, ya Asia. Nah, perbedaan dari dua raket ini tuh sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya, dari bahan mereka sama, cuma memang mat ini juga sama-sama Jepang kan. Nah, karena raket ini mau gue jual kemarin, yang ada gue bikin shorts, gue kelebihan overload raket dan lagi gue jualin buat masuk raket baru lagi. Jadi ya, terus ada yang nanya kan, coba di compare yang seri SP dan JP. Oke. Jadi pertama gue nggak bisa bilang dengan pasti soalnya berat kedua raket ini beda. Si JP gue beli di berat yang 3U, sedangkan si SP di 4U. Untuk ngelihat spek yang SP, gue udah ada videonya, udah pernah gue tag, kalian coba aja, atau nanti gue taruh di akhir video. Nah, kita lebih fokus ke si JP-nya dulu ya, ke speknya. Kita timbang dulu. Untuk beratnya itu ada di 96, agak naik turun karena angin, jadi 96 lah. Di 96. Gripnya itu gue pakai anduk ya. Grip anduk. Senarnya itu gue pakai apa sih waktu itu? X-Bolt 65 kalau nggak salah, X-Bolt 65. Tarikan seperti biasa 27 lbs 4 simpul, suaranya kayak gini. Lumayan nyaring. Dan gue bilang tadinya juga kan yang ini nih, yang seri SP itu kan gue pakai senar di Aerobyte kan, itu enak. Cuma pas Arc Saber 7 Play itu gue kombinasi dengan X-Bolt 65 itu enak banget. Jadi pas di sini gue pakai X-Bolt 65. Yang gue kurang cocok adalah grip anduknya. Jadi kayaknya emang tetap enakan grip karet. Gue udah pakai bedak dan nggak pakai bedak kayak emang nggak cocok aja gitu di tangan. Tapi ini masih baru pakai, baru 2 kali turun lapangan, terus nggak pernah gue pakai karena gue males ganti gripnya masih baru gitu kan. Kayak sayang aja buang gripnya baru dipasang. Yonex tipe apa sih, AC? Bukan AC ya, apa ya yang anduk ya? Ya gitulah, pokoknya biasa gue pakai yang karet ya kan. Nah, terus kita ke balance point. Balance point ini tetap tipe kontrol, cuma gue nggak pernah ngitung balance point. Gue cuma pakai dari awal beli. Sekarang kita tes dulu. Balance point-nya itu ada di 295. Oh, ntar aja gue zoom-nya atau nggak usah ya, 295 pokoknya. Oke. Ada di 295, jadi tetap tipe kontrol. Untuk stiff-nya udah pasti stiff. Ya, stiffness-nya itu stiff, udah pasti. Nah, oke, kita mulai compare. Itu aja kurang lebih spek dari si Arc Saber 11 Pro seri JP ya. Untuk bahan kedua raket ini tuh sama. Bahan itu sama. Jadi gua nggak bisa ngomong mana yang lebih baik karena dua-duanya dari Japan juga gitu, dari Jepang gitu kan. Bahannya itu high modulus graphite, super HMG, ultra PEF, pocketing booster, bla bla bla. Dan dua-duanya itu sama speknya, jadi kayak ya satu buat pasaran Japan, satu buat Asia gitu. Bedanya cuma di sini sih, ada di hologram. Nah, kalau JP itu hologram doang. Sedangkan kalau yang seri SP itu ada logo PBSI. Oke. Dan di sini juga, di sini ada tulisan SP, kode SP. Di sini kalau JP tuh nggak kode JP, tapi ada logonya tuh, ya. Oke, ada logo di situ. Capnya sama. Percis. Warnanya agak beda. Jadi kalau kalian nanti mungkin gue zoom sedikit. Jadi di bagian tulisan Arc Saber 11 Pro-nya ini, kalau yang SP dia warna merahnya dari sini ke sini itu sama rata gitu, merahnya merah darah gitu tapi merahnya sama. Sedangkan kalau si JP merahnya itu pas di bagian tulisan angka 11 itu dia agak ngegelap.
ngegelap sedikit. Gue awalnya gue ragu apa janjian punya gue palsu gitu kan, tapi nggak, gue udah langsung ngecek ke Yonex yang di mall mana tuh, dia buka booth, gue lupa ya pokoknya gitu, pakai yang alat-alat itunya. Terus gue nanya, ya memang katanya emang agak gelap sedikit. Jadi ya udahlah, awalnya gue sumpah ragu banget palsu gitu kan, ternyata enggak bro. Gue sampai ngecek 2 kali gitu kan. Terus gue nyari temen gue yang punya 11 Pro JP juga, oh ya memang gelap, bedanya di situ doang. Nah, untuk motif, semua motif di bagian shaftnya tuh sama aja, nggak ada yang beda, garis-garisnya, tulisannya, semuanya. Nah, terus untuk framenya juga aman, semuanya sama motifnya tuh ya, bener-bener udah sama banget deh, bahan sama. Oke. Untuk kekuatan, kalau gue mungkin nanti suatu saat jadi YouTuber yang sukses dan banyak uang, mungkin nanti gue patah-patahin gitu kan. Gue mau lihat, oh raket ini tuh bahannya ini, tulisan ini, raket ini. Cuma untuk sekarang karena uang kami tidak banyak ya kawan-kawan, jadi lebih baik nanti aja lah ya, itu ide belakangan. Oke. Gue penasaran juga sih sekarang untuk ukuran shaftnya, karena shaftnya itu kan dua-duanya sama-sama super slim shaft ya. Jadi lebih baik kita hitung dulu. Iya, yang JP itu ada di 7, ini SP ada di 7 mm. Oke. Dan untuk yang JP dia ada di 7 mm. Oke. Shaftnya ada 7 mm, frame-nya itu ada di 9,5. Sedangkan yang SP juga ada di 9,5 ya, secara spek identik. Bedanya di berat aja. Jadi karena gue ngambil ini yang Trio ya, pas kalian swing, ini feel jauh lebih solid. Tapi dengan adanya solid itu udah pasti lebih berat sedikit. Nah, tapi untuk kalian yang mau defense atau attack, karena ini tipe kontrol dan nggak head heavy gitu, balance pointnya ada di tengah kurang lebih, even balance lah ya bisa dibilang. Gue bilang sih ini cocok buat pemain defense ataupun attack atau main cepat. Ini masih dapat feel-nya yang Trio ini, karena dia bobot beratnya itu ada di tengah. Apalagi kalau kalian pakai mungkin grip karet, terus kalian pakai cushion wrap dulu sebelumnya, terus baru di double, mundur lagi mungkin bisa ke 285 mm gitu kan. Itu lebih baik lagi kalau kalian mau main cari kecepatan dan lebih nggak berat di kepala gitu. Nah, sedangkan kalau si SP ini gue udah pernah bahas, ini tuh tipikal mirip raket ringan. Ringan dalam arti tetap bertenaga gitu ya. Karena bobotnya ini udah lumayan sekitar 80-an ke atas ya kan, for you. Apalagi gue kasih grip agak berat jadi terasa lebih solid. Tapi kalau kalian benar-benar megang dua ini di kesempatan yang sama, kalian ketemu seri, gue nggak tahu ya kalau seri SP-nya, tapi kalau yang pasti ini JP, Trio dan SP for you, gue bisa bilang jauh lebih solid yang Trio. Gue nggak ngerti dia nambahin beban bobotnya itu di mana, atau bahannya itu semakin tebel kali ya. Yang tadinya mungkin ini lebih tipis agak kopong atau gimana, gue nggak paham, atau peregangan di setiap bahan-bahan pembuatnya, atau ini lebih solid gitu. Yang pasti ini tuh kayak, gue nggak tahu kenapa ini kayak kalian megang batangan besi gitu, batangan besi yang kuat dan kokoh. Kalau kalian getok nih, sedangkan kalau yang ini yang seri SP pasti kedengeran kayak agak nge-hollow sedikit gitu dibanding yang ini. Ini kayak solid banget. Kalian pegang juga kalian pasti berasa ini enak. Emang di awal-awal tuh agak aneh pas gue pakai raket Trio ya. Ini Trio pertama gue. Ini kayak raket head heavy gitu feelnya, karena kan agak berat ya. Biasa kan kalian baru berasa berat kalau raket ringan yang head heavy gitu, for you tapi head heavy itu agak berat di atas. Nah, sedangkan kalau ini kan dia even balance tapi berat. Awal-awal tuh gue sering salah pukul karena telat swing gitu ya. Itu butuh penyesuaian, kalau nggak salah lumayan lama nih gue pakai raket ini Trio ini sampai sesuai.
karena dia gimana ya, gue kayak wah udah dapat nih smashnya, ternyata karena ini agak enteng jadi telat beberapa detik, suka nyangkut gitu di awal-awal. Tapi setelah gue pakai lumayan agak lama, baru gue bisa adaptasi dengan raket ini. Dan sebenarnya ini raket yang jarang gue pakai juga. Tipe-tipe arc saber kayak gini tuh kayak jarang gue pakai karena gue sayang, gue demen koleksi aja. Tapi karena sebenarnya overload banget, gue pengen bikin studio raket gitu ya, satu ruangan, cuma nggak ada ruangan kosong lagi di rumah gue yang terbatas ini gitu kan. Jadi ya ini juga segini-gininya doang, kecil begini gitu, jadi ya gue harus terpaksa jualin. Tapi gue jual sih yang ini. Kalau kalian nyari, ada linknya di bawah, Tokopedia. Toko gue sendiri, itu yang toko gue ya. Kalau biasa tuh link referensi kalau yang video review atau unbox lainnya. Nah, kalau toko gue ini ya raket yang bekas gue review. Jadi gue bukan pedagang raket yang main gede gitu. Gue cuma kayak jualin raket bekas gue. Itu pun juga gue susah nurunin harga ya. Kalau kalian paham penjual online ya, kalian lihat deh fee raket 4,5%, terus ada biaya layanannya 1% lagi dari Tokopedia, ujung-ujungnya kena sekitar 55, terus nanti tarik dana kena potongan sedikit. Jadi kayak kalau mau COD, mungkin kalian mau COD sama gue boleh banget, atau mau langsung ke gue transfer, gue sih nggak bakal nipu sih. Tapi kalau kurang percaya kalian mau COD, lokasi gue bisa lah ke daerah Jakarta Barat, utara ke pusat ya. Kalau udah ke timur selatan agak jauh, gue agak males ya. Paling kalau mau COD gitu, hubungin aja, tanya nomor WhatsApp gue, nanti gue kasih, kita bisa chat lewat WhatsApp aja. Nah, jadi kalau raket yang gue beli sih rata-rata baru ya. Terus gue makainya juga nggak jorok, tipe yang kayak anarkis gitu, dipakai raket disikat abis sampai maksimum kemampuan raketnya. Kalau gue nggak. Jadi untuk kedua raket ini paling di yang SP aja sih, dia agak beberapa lecet di bagian pinggir, kayak di sini, kayak buat nyerokok gitu. Selebihnya enggak. Nah, sedangkan si seri JP ini, gue berani jamin 1000% ini mulus banget. Karena dari beli mungkin baru 7-8 kali ya gue pakai ya. Ya 7-8 kali baru gue pakai karena gue takut patah. Kayak harganya pas gue beli kan lumayan gitu kan, dan jatuh harga secondnya juga gue mau ngasih terlalu murah, susah mau buat beli raket lagi gitu kan. Tapi kalau gue beli kasih kemahalan juga susah. Jadi kalau kalian mau beli, coba aja WA, nego-nego. Kalau bisa sih COD sih gue saranin. Gue bisa ngasih harga lebih bagus kalau COD, soalnya nggak ada potongan. Atau mau transfer langsung atau rakbar atau sejenisnya. Gue nggak terima rakbar deh, gue nggak percaya. Waktu itu gue pernah ketipu rakbar. Oke, jadi untuk dua raket ini, kalau kalian mau, gue jual di Tokopedia gue. Yang satu pakai Aerobyte, yang SP tarikan 28, ini juga 28, pokoknya tarikan gue semua hampir 28. Oke. Sebenarnya gue sayang gripnya sih, ini baru pasang. 2 kali game terakhir tuh gue baru ganti. Lumayan ya sebenarnya beli grip kayak 20.000, 30.000-an gitu. Ini juga sama, Li-Ning GP apa gitu yang agak tebel, 30.000-an. Terus ada juga yang bilang gue, bang kalau mau dijual kalau bisa jangan dibuka gitu bungkus raketnya. Nah di situ tuh gue sebenarnya juga gue nggak pengen buka gitu kan, lebih kayak wah gue jual bisa lebih bagus gitu harga. Cuma kalau gue nggak buka nggak cocok sama tipikal pegangan tangan gue, nggak enak gitu. Terus gue kayak main jadi kaku, kegedean bebeng gitu, jadi nggak enak juga kan. Jadi ya udah mau nggak mau. Oke? Tapi gue pastiin raket yang gue jual itu original 100%, karena gue pakai sendiri juga, gue review, dan di situ ada pride ya dan kepercayaan yang harus gue jaga juga ke kalian semua. Nggak mungkin gue kayak ya ampun jual barang palsu dan nipu gitu kan, kurang kerjaan banget. Karena gue belinya juga mahal, masa gue mau beli barang mahal dengan barang KW gitu. Oke, jadi intinya dua raket ini kalau kalian mau beli, sesuaiin aja tipe permainan kalian. Kalau kalian punya tenaga yang lebih dan butuh raket yang lebih berat, ya ambil yang Trio. Sedangkan kalau kalian mau yang agak ringan, pilih aja yang For You. Dua-duanya nggak ada yang salah, kalian beli dua-duanya nggak bakal salah. Meskipun tangan kalian kurang kuat buat Trio-nya ini nggak terlalu berat kok. Nggak sampai berat signifikan gimana-gimana. Handphone kalian mungkin lebih berat daripada raket gitu kan. Jadi gue kira tangan-tangan orang Indonesia sekarang sudah sangat kuat lah ya. Kita persentase salah satu negara dengan jumlah pemain smartphone paling aktif di dunia gitu kan. Jadi
untuk pegang-pegang raket yang bobotnya cuma seginian. Handphone zaman sekarang tuh yang udah gede-gede, bongsor-bongsor tuh pasti lebih berat. Jadi tenaga kita sebenarnya semua udah ada, cuma tinggal dibetulin correction di gaya bermain aja, oke? Gitu aja untuk pembahasan raket Arc Saber 11 Pro kali ini. Jadi kalau gue punya kesimpulan, dua-dua raketnya gue bisa kasih nilai 9,5 dan 9,5. Itu dikarenakan harga yang sudah atas gitu kan, udah agak high end gitu kalau di dunia raket. Jadi ya, kalau kalian gak butuh-butuh amat raket mahal, beli aja seri game atau seri play buat coba-coba dulu. Cari yang benar-benar klub sama kalian, baru nanti kalian coba seri pro-nya. Tapi kalau kalian menurut kalian udah nggak enak ya jangan dicari pro-nya, kurang apa buat apa gitu kan, buang-buang duit. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Gua Rafael dan pamit.